Sehari sebelum puncak karya Pegatsot Mapadudusan Alit Medasar Caru Panca Kelut, warga Pengempon di Pura Sakti menggelar upacara ngebejian pada Uruspati Umani Sinta. Dalam prosesi upacara ini, Daksina Linggi sebagai Pralingga Ide Betara dan Susunan Ratu Ngurah Agung Pura Dalem Luhur Sari ikut serta menuju Beji Pura Taman Sari yang berada di Pancoran Grobogan Desa Gulingan Mengui Badung. Iring-iringan upacara ngebejian ini diikuti oleh seluruh Krama Banjar Lubasari selaku Pengempon Pura Sakti. Krama Banjar juga membawa sejumlah perlengkapan upacara seperti tombak, bandrang, lelontek, dan lain sebagainya, serta diiringi dengan tetabuhan beleganjur. Upacara ngebejian ini bertujuan untuk mensucikan Lingga Ide Betara secara skala maupun niskala. Selain itu pula ngebejian juga memiliki makna agar Krama Banjar memiliki pikiran suci dan jernih, baik dalam berucap maupun bertindak saat menggelar upacara sakral Pegatsot keesokan harinya, sehingga upacara Pegatsot yang nantinya digelar Labde Karya Sidaningdon. Prosesi upacara ngebejian ini dipimpin oleh pemangku Taman Sari dan dibantu pemangku desa serta pemangku Banjar. Usai upacara ngebejian, iring-iringan Ide Betara kembali lungge ke Pura Sakti. Walaupun hanya berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi Pura Sakti, yakni sekitar 200 meter, seluruh prosesi upacara dapat berjalan husuk. Di Jabah sisi Pura Sakti, tari sakral Rejang Dewa dipentaskan untuk menyambut kedatangan iring-iringan Ide Betara usai mensuci ke Pura Taman Sari. Tari wali Rejang Dewa ini dibawakan oleh para penari secara berkelompok dan penarinya belum memasuki usia akil balik. Rejang Dewa dipercaya sebagai tari penyambut atas turunnya para dewata dari kahyangan ke dunia untuk menyaksikan seluruh rangkaian upacara yang dilandasi atas ketulus ikhlasan dalam periadnya.
Sebelumnya Bupati Badung Nyoman Giriprasa bersama dengan DPRD Badung, organisasi perangkat daerah, Bendesa Adat Gulingan dan undangan lainnya menghadiri tempat upacara Pegatsot sekaligus untuk menyerahkan bantuan Bupati Badung senilai Rp225 juta. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah Badung sekaligus sebagai upaya meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan sebuah niatnya. Upacara Pegatsot Mapadudusan Alit Mendasar Caru Panca Kelut diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp425 juta, dibantu dari punya warga Banjar senilai Rp50 juta dan sumbangan lainnya dari para donatur. Nah, dengan upacara alit Pegatsot yang sekarang ini, dengan kekuatan daripada bendesa adat, perjuru adat, begitu juga dengan prawartaka, panitia pelaksana di sini, sudah barang tentu akan melakukan sebuah analisa yang kuat, jangan sampai uang itu keluar tidak semestinya. Sehingga di Banjar Lebahsari ini, di sini pun juga sudah ada serati, apalagi di desa adat. Kita berdayakan itu semua. Nah, sehingga perputaran ekonomi itu bisa dilakukan oleh desa adat sendiri, tetapi utamanya adalah untuk kita melaksanakan upacara dan upacara. Untuk siapa? Kepada ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu. Puncak karya Pegatsot Mapadudusan Alit dilaksanakan pada Sukre Paing Sinta pada penanggalan kalender Bali. Hujan gerimis yang turun sebelum upacara menjadi pertanda baik bahwa upacara yang dilaksanakan diberkati oleh para dewata sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Surati Banten bersama dengan pemangku Pura Sakti dan Pura Pengulun Banjar Lebahsari mempersiapkan berbagai sarana caru maupun sesajen lainnya di Utama Mandala. Selain itu, sejumlah Banten juga dipersiapkan untuk dihaturkan. Warga pun telah berdatangan ke Balai Banjar Lebahsari untuk mengikuti seluruh upacara Pegatsot tersebut. Pegatsot ini termasuk upacara Dewa Yatnya yang telah dipersiapkan serta direncanakan sejak lama. Pelaksanaan upacara Puncak Pegatsot ini diawali dengan prosesi memutru yang dibacakan oleh Ide Pedanda Gede Singarse dari Geria Simpang Gulingan. Suasana hening pun melingkupi tempat upacara. Warga Banjar selaku pengempon Pura Sakti mendengarkan secara khusyuk setiap kalimat yang dibacakan. Upacara Pegatsot dipuput oleh Ide Sulinggih Siwo Buddha, yakni Ide Pedanda Gede Sideman dari Geria Sideman Gulingan dan Ide Pedanda Buddha dari Geria Jadi. Vibrasi suara genta dan puja mantram dari para Sulinggih memberikan aura kesucian ke segala penjuru arah mata angin. Pelaksanaan upacara Pegatsot sendiri tercantum dalam Babat Brahmana dan juga Babat Mengui terkait desa Gulingan yang terkena sumpah atau pastu
oleh Ida Pedanda Sakti Telaga yang tiada lain bernama Ida Pedanda Sakti Endar. Pegatsot ini bertujuan agar Krama Ageng di Desa Gulingan pada umumnya dan Krama Banjar Lebah Sari pada khususnya dapat terhindari dari cakrabawa atau malapetaka sekaligus memohon keselamatan dan juga kerahayuan. Sumpah atau pastu ini kemungkinan tidak terlepas dari perilaku pendahulu warga Banjar Lebah Sari Desa Gulingan saat berucap dan bertingkah laku yang kurang berkenan menyambut kedatangan Ida Sang Wiku selaku Ida Siwa Guru pada zaman dulu, sehingga mempengaruhi perilaku warga hingga saat ini. Titiang ring Kramo Desa Gulingan nenten dados kapasahang ring pemargin Ida Pedanda Sakti Endar. Punika mawinan ring inguni kocap Ida ngemut wang sapa sede utawi pastu santukan kaiwangan ring keraman titiang riki penyangre lan kauripan titiang riki nika santukan Ida sanes sampun yukti madui jenana yukti mau tama ngemedalam pastu punika sane ketami titiang antos mangkin nika mawinan mangkin titiang nangunen karya Pegatsot wantah nunas agung pengampara ring sejeroning kaiwangan titiang ring inguni sapunika. Sehingga satu-satunya cara atau tindakan untuk meniadakan, memutus ataupun menghilangkan atas sumpah maupun pastu dan kualat yang pernah terucap tersebut melalui pelaksanaan upacara Pegatsot. Pada upacara ini dipentaskan pula kesenian wali seperti tari topeng. Berbeda dengan tari topeng yang dibawakan secara berkelompok. Kali ini kesenian topeng hanya ditarikan seorang penari yang sering disebut sebagai tari topeng pajegan. Kata pajegan berasal dari kata dasar pajak yang memiliki arti borong. Penari topeng pajegan akan memborong ataupun membawakan berbagai jenis karakter tari topeng seorang diri, tanpa mengurangi esensi dari cerita atau lakon yang dibawakan selama menari topeng. Surati Banten pun bersama dengan para pemangku menghaturkan ayah-ayahan selama puncak karya Pegatsot ini berlangsung. Sejumlah tirta dan Banten kemudian dipercikan dan dihaturkan mengelilingi area pura maupun pelinggih yang ada di tempat upacara. Banten lengkap ini pun kemudian dibawa hingga ke batas desa. Sementara itu, Daksina Linggi sebagai pralingga Ida Betara di Pura Sakti dan Pura Pengulun Banjar, serta pelinggih yang ada di Banjar Lebah Sari, bersama dengan sesuhunan Ratu Ngurah Agung Pura Dalem Luhur Sari, tedun untuk napak pertiwi, dan mengikuti proses upacara Purwo Daksina di Madya Mandala. Mapurwo Daksina sendiri, yakni berjalan memutar sebanyak 3 kali dimulai dari arah timur ke selatan, sesuai dengan pengidar-idar buana. Di setiap arah mata angin ini dihaturkan segehan sebagai bentuk perwujudan serada bakti kepada Yang Siwa, yang telah mengembalikan sang 3 bucari sehingga keseimbangan alam niskala terjadi. Kata segehan berasal dari kata sega, yang berarti nasi yang dalam bahasa Jawa disebut sego. Turunnya para dewata dari kahyangan ke dunia ini disambut dengan tari Rejang Dewa, yang dipentaskan secara berkelompok dengan busana berwarna putih dan kuning. Tari Rejang Dewa termasuk tari wali yang tergolong sakral
dan hanya ditarikan pada upacara keagamaan tertentu saja. Para penari pun hanya dibolehkan untuk mereka yang belum memasuki usia akil balik. Ada pula dipentaskan baris gede selama prosesi Mepurwadaksina ini. Tari baris gede dibawakan secara berkelompok, telah ada sejak abad ke-8 ini hanya dipentaskan pada upacara keagamaan tertentu saja. Tari ini termasuk tarian sakral dan menggambarkan sosok prajurit yang turun ke medan laga. Tari baris gede ini dipercaya untuk mengawal seluruh prosesi upacara Pegatsot agar terhindar dari berbagai rintangan, gangguan, halangan, dan juga hambatan. Sehingga jalannya upacara Pegatsot dapat dilaksanakan dengan lancar. Vibrasi energi taksu yang begitu kuat dalam pelaksanaan Pegatsot ini membuat jero mangku kerauhan atau kepanggihin, sehingga mesti dipapah oleh krama menuju utama mandala untuk mendapatkan tirta atau air suci agar dapat kembali sadar. Upacara Pegatsot dikatakan telah sah dilakukan jika disaksikan oleh Tri Upasaksi, yakni Dewa Saksi, pemujaan atas ide Sang Yang Widiwasa. Manusia Saksi meliputi pendesa adat Gulingan, Perbekal Gulingan, perwakilan dari Pasak Gaduh, pendesa Manikmas dan Kelian Adat dan Dinas Banjar Lebak. Serta Buta Saksi meliputi Banten Caru atau sesajen yang dihaturkan ke hadapan para buta. Ide pedanda Gede Singarse dari Griya Simpang Gulingan kemudian membacakan Pegatsot yang ditulis menggunakan huruf aksara Bali di atas jadul. Ada beberapa kalimat yang dibacakan oleh ide pedanda dan diulang beberapa kali. Akan yang ibu pertiwi bapak kasih kawasa den kabakten Pugulon batariku Pugulon batari lembu dawag paduka batari di menengane kawijilane ageng den panala suara sosote sawu sabdene buas kalawas megataken sosotipun wargiring badan muang kadurga dewi paduka betari umo dewi sang kala dewi muah kaki begawan panyari citra buta sira sang yang sabta dewa sampun nira anyang kalane dipun wargiring Banjar. Sementara itu dalam Pegatsot ini juga diikuti proses mawintenan oleh panitia karya dan prajuru Banjar Adat Lebah Sari. Mawinten ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas waranugraha sekaligus untuk meningkatkan kesucian diri. Sebagai pemumput paling akhir dari sebuah yatnya, ada pementasan topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya syarat akan makna dan juga filosofi. Sidakarya berasal dari kata sida yang berarti sukses dan karya yang berarti pekerjaan. Sehingga Sidakarya pekerjaan yang telah sukses digelar Labda Karya Sidaningdo.
Sane kaaptiang titiang Krama Banjar Lebahsari, sane kaaptiang oleh pengompon ring Pura Sakti, wantah ring sejeroning nangun karya kerti bakti puniki titiang sareng sami ngemulihan karahayuan sida antuk titiang nunas pangampura ring sejeroning keiwangan titiang ring inguni. Sebagai wujud bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Krama Banjar Lebahsari melaksanakan persembahyangan bersawah dengan dipimpin oleh Ida Pedanda Siwa Buddha. Warga pun memohon tirta atau air suci dan juga bija.